Oke. Di sini judulnya saya kasih bersama kita bisa menghadapi pandemi COVID-19. Background saya juga seperti itu. Kenapa saya tulis bersama? Karena pandemi ini nggak akan bisa kalau cuma sendiri ya. Jadi ya kita harus kerjasama bareng-bareng. Oke, slide. Oke, ini saya buatnya di tanggal 18, sehingga kasusnya masih tertulis 1.243.000, sekarang sudah 1.270.000-an. Lalu yang meninggal sekitar 33.000, 2,7% ya, sekitar itu. Dan kalau yang kasus penambahannya yang sejak dari tanggal 19 ke tanggal 20 itu sekitar 8.000 tadi saya baru update, lihat slide. Ya, ini COVID-19 kita tahu ya, ini pertama ditemukan di Wuhan sekitar bulan Oktober atau November 2019. Gejalanya ada demam, lemah, terus batuk. Nanti gejala untuk selanjutnya kita lihat. Ini bentuk virusnya ya, dia berbentuk RNA. Slide. Oke. Ini gejala-gejala COVID yang harus kita ketahui, yang kadang-kadang mirip dengan gejala, semua gejala ya. Dia ada, pertama ada demam, ada batuk, ada sesak nafas, ada kelelahan, tubuh terasa sakit-sakit, pegal-pegal, sakit kepala, kehilangan rasa atau kehilangan tidak bisa mencium bau, sakit tenggorokan, terus ada pilek yang dan hidung tersumbat, ada mual, ada diare. Jadi bisa dibilang COVID ini menyerupai gejalanya bisa banyak ya. Jadi saya suka sedih aja kalau misalkan ada yang bilang datang ke rumah sakit, gejalanya diare, ada demam, oh ternyata COVID, langsung bilang rumah sakit meng-COVID-COVID-kan. Nah, tidak ya, karena ini memang terjadi, dan ketika saya kena COVID juga, saya juga mengalami semua gejala ini. Tapi mungkin tidak berbarengan, hanya beberapa hari, dan itu ada fase-fasenya. Tuh. Slide. Nah, mungkin di berita-berita kita suka lihat apa sih istilah kontak erat, suspek, terkonfirmasi, probable. Jadi kontak erat itu apabila kita kontak dengan pasien yang PCR-nya positif atau dia statusnya sedang probable di rumah sakit. Nah, kontak erat ini hitungannya dia selama 15 menit dalam satu hari tanpa memakai APD yang sesuai. Jadi misalkan saya kontak dengan pasien yang saya tidak tahu ternyata itu dia terkonfirmasi, saya baru tahu besokannya, dan ternyata saya tidak memakai APD yang sesuai selama 15 menit. Nah, itu saya termasuk kontak erat. Dan apabila saya kontak erat, itu ada baiknya langsung pemeriksaan. Lalu suspek. Suspek ini apa sih? Suspek ini orang yang memiliki gejala-gejala ISPA, demam, batuk pilek, dan yang tinggal di wilayah yang terlaporkan transmisi lokal. Nah, untuk di Indonesia mungkin sudah semuanya ya, dan Jakarta sudah termasuk. Kalau pasien terkonfirmasi, ini pasien yang telah dinyatakan positif melalui PCR. Lalu kalau probable itu apa? Pasien yang mengalami ISPA berat, atau dia sudah nafasnya sesak berat, sudah hampir gagal nafas, tapi hasil PCR-nya belum keluar. Slide. Nah, bagaimana bila kita mengalami gejala-gejala seperti itu yang sudah saya sebutkan tadi? Kita tahu ya tubuh kita sendiri ya, jadi kok ini
saya merasa tidak enak badan, kok saya demam nih, nyeri tenggorokan, terus atau misalkan di kantornya terdapat terdapat temannya yang positif. Ada baiknya kita langsung harus sadar diri, kita lakukan swab antigen atau bila perlu swab PCR. Swab antigen ini hanya positif, hanya sensitif di hari ke-1 dan hari ke-5. Kalau sedangkan swab PCR itu bisa sampai 2 minggu. Lalu setelah itu apabila kita mengalami gejala, lakukan isolasi sampai hasil pemeriksaan itu keluar. Dan selama kita melakukan isolasi, kita tetap makan makanan bergizi dan tetap berolahraga, sehingga imun kita tetap terjaga. Slide. Nah, maaf ini kayaknya judulnya keputus. Nah, bagaimana bila kita positif ini ya harusnya? Apa yang harus kita lakukan? Jadi mungkin pada bingung kalau misalkan ternyata kita swab, sambil menunggu swab, kita udah di rumah, terus ternyata positif. Itu apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama banget adalah kita bisa menghubungi hotline COVID, ini di 119, extensionnya 9, ada di sini kan, atau hubungin puskesmas setempat. Jadi, apabila kita mengalami gejala ringan, dan kita mampu isolasi mandiri di rumah, mungkin kita akan dipantau oleh puskesmas via WA, dan kita akan isolasi di rumah, nanti obat-obatannya mungkin bisa dimintakan dari puskesmas. Tapi apabila kita mengalami gejala sedang atau berat yang memerlukan rumah sakit, kita bisa langsung ke rumah sakit rujukan COVID, atau dengan menelpon puskesmas pun nanti akan dibantu pencarian rujukan. Apabila kita tidak bisa isolasi mandiri di rumah, misalkan rumah kita tidak ada ruangan kamar mandinya sendiri yang pisah dengan keluarga lainnya, atau kamarnya gabung sehingga tidak bisa melakukan isolasi mandiri, nah itu dari puskesmas nanti akan dirujuk ke Wisma Atlet atau rumah sakit rujukan atau hotel yang sudah ditunjuk oleh Pemprov DKI. Slide. Slide. Ya, selain itu ini ada nomornya, mungkin bisa di-save. Ini disediakan oleh Pemprov DKI. Ini yang jawab sih mesin ya, bot istilahnya. Jadi di sini kita bisa menanyakan apa saja mengenai perihal COVID, dan kalaupun ternyata positif, kita juga bisa sebenarnya melaporkan ke sini, cuma mungkin responnya agak lebih lama ya, karena ini yang menjawab mesin. Yuk, slide. Ya. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Nah, inilah yang harus kita lakukan bersama-sama. Slide. Ya, kita cegah, kita udah tahu ya dari kemarin, selalu digadang-gadangkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, bahkan sekarang 5M ya, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Lalu 3T, testing, tracing, treatment. Jadi jangan malu kalau misalkan terkena COVID, kasih tahu teman-teman sekitar yang memang kontak, seperti definisi tadi, kontak erat 15 menit dalam 1 hari tanpa APD, kita kasih tahu tuh yang kontak, sehingga itu bisa di tracing, lalu nanti di testing, hingga akhirnya kita bisa mendapatkan pengobatan. Lalu yang terakhir adalah pencegahan kita dengan vaksinasi. Nah, ini yang sedang digalakkan pemerintah. Sekarang sudah tahap 2. Yang tahap 1 nakes, yang tahap 2 ini tokoh agama, ASN, TNI, dan para lansia mungkin bisa segera mendaftar ke Peduli Lindungi. Nah, itu nanti akan ada
pertanyaan-pertanyaan selanjutnya sebenarnya nggak bisa semuanya langsung divaksin ya. Kalau ada penyakit penyerta, kemungkinan ada syarat-syaratnya lagi. Jangan takut divaksin, ini salah satu usaha kita untuk menyelesaikan pandemi ini. Slide. Selain itu, terdapat penelitian terbaru, ini sumbernya dari CDC, jadi dengan memakai masker double, tapi masker double-nya ini bukan dengan masker bedah lapis 2 karena itu tidak efektif, ya. Tetapi masker bedah, masker medis yang pertama baru kita fitkan, kita paskan kawat selalu di atas ya. Saya masih sering lihat pasien-pasien memakai masker medis tapi kawatnya di bawah. Jadi kita pakai masker medis, kawatnya di atas, kita tekan, lalu kita fitkan. Nah, nanti setelah itu kita hembuskan nafas. Kalau misalkan di sekeliling sudah tidak ada hembusan nafas, itu berarti sudah fit. Baru setelah itu kita pakai masker kain di bagian luarnya, seperti di gambar di bawah ini. Oke, slide. Nah, selain itu, yang tidak lupa kita harus ingat, kita harus meningkatkan imunitas kita. Seringkali kita jarang berolahraga, apalagi untuk orang-orang yang sudah bekerja. Nah, itu kita lupa untuk berolahraga. Atau misalkan ibu-ibu rumah tangga yang merasa sudah capek di rumah, sudah nyapu. Saya sering banget ketemu pasien, olahraga nggak Bu di rumah? Olahraga dok, olahraganya apa? Nyapu. Nah itu sebenarnya nggak masuk ya, nyapu itu. Ya itu termasuk bergerak, cuma nyapu itu seringkali dia tidak menimbulkan endorfin, yaitu menimbulkan hormon kesenangan. Jadi kita harus menyediakan waktu sebenarnya untuk olahraga. Lalu kita harus makan makanan yang bergizi, jangan lupa makan sayur, jangan lupa makan buah. Kalau perlu untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang memang rentan, boleh menambahkan vitamin C atau vitamin D. Ya, ditambahkan vitamin C 500 mg dalam 1 hari, vitamin D3 bisa 1000 unit. Lalu yang ketiga, hindari dari kelelahan, berarti harus cukup istirahatnya. Slide. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Om Teo. Ada yang bertugas? Siapa? Marion kah? Atau ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Pasti Bapak Ibu penasaran kan tentang COVID-19 ini, banyak yang belum kita tahu gitu ya. Bapak Ibu boleh menyiapkan pertanyaan, boleh langsung tanya ke Bu Dokter, kalau malu boleh di chat. Langsung aja di chat Bapak Ibu, tapi sebelumnya ada pertanyaan nih Bu Dokter. Ya. Bagaimana supaya kita tidak mudah termakan hoax COVID, terutama para orang tua? Itu Bu. Oke. Hoax ini emang ini ya, serem zaman sekarang karena kita udah hidup di zaman media sosial. Jadi apabila ada hoax seperti itu, ada berita, bukan hoax ya, ada berita seperti itu, ditelusuri dulu, tanya kepada ahlinya, kita cari tahu, jangan sampai disebar terlebih dahulu, jangan sampai terpercaya terlebih dahulu, ditanyakan dahulu. Gitu. Jadi ya kalau misalkan ada berita, jangan langsung di-share, kita pastikan kebenarannya dulu, tanyakan pada ahlinya, baru nanti bisa tahu itu hoax atau enggak.
Jadi harus nanya dulu gitu ya Bu, jangan main telan-telan aja beritanya ya. Ya, ya betul. Ini ada dari Bu Clara. Apa beda vaksin Sinovac dengan vaksin Nusantara? Vaksin apa yang aman untuk lansia disertai komorbid? Silakan Bu. Ini mama saya sendiri ya. Jadi Ibu untuk vaksin Sinovac atau vaksin Nusantara itu hanya beda keluaran pabriknya. Jadi Sinovac itu keluaran Bio Farma, Nusantara itu sedang dikembangkan oleh negara kita sendiri, Indonesia gitu. Sehingga kalau yang Nusantara masih melalui uji-uji klinis, kalau Sinovac sudah bisa digunakan. Lalu vaksin apa yang aman untuk lansia yang disertai komorbid? Sampai saat ini Sinovac masih aman, tapi ada syarat-syarat tertentu. Jadi misalkan ada beberapa syarat, ada misalkan pas ada lansia dengan gejala yang sedang bergejala, misalkan dia punya hipertensi, diabetes, maaf, hipertensi, diabetes. Nah, tetapi dia sedang tidak bergejala, misalkan tidak pusing, tensinya tidak lebih dari 180, tidak mual muntah, itu bisa kok divaksin gitu. Sampai saat ini aman. Dan atau misalkan ada penyakit jantung, tapi saat ini dia sudah terkontrol dengan obat, itu nggak masalah. Jadi nanti ada screeningnya lagi. Jadi Bapak Ibu yang lansia ingin mendaftar vaksin, coba saja dulu didaftarkan, lalu nanti akan ada screeningnya. Dan jangan memaksakan, misalkan dokternya nanya, Bapak Ibu misalkan naik 10 anak tangga, itu nanti ada screeningnya ya. Salah satu pertanyaan screeningnya itu seperti itu. Bapak Ibu misalkan naik 10 anak tangga, cepat lelah nggak? Nah itu jujur aja, kalau emang lelah berarti ada sesuatu di jantungnya, mungkin tidak terkontrol komorbidnya, sehingga itu tidak bisa dilakukan gitu. Jadi nanti akan ada screening lebih lanjut. Jadi untuk sampai saat ini vaksin Sinovac bisa aman, tapi ada syarat-syaratnya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bu Clara bisa hubungi Bu Dr. Tigor. Ada lagi nih Bu. Apa benar vaksin Sinovac keakuratannya di bawah vaksin lainnya? Oh, jadi begini, ada plus minusnya. Awalnya juga saya berpikir kenapa sih Indonesia kenapa memakai dengan yang uji efikasinya 63%, tetapi kenapa yang 90% itu nggak dipakai seperti Pfizer, yang lain-lain. Nah, tapi ternyata itu ada plus minusnya. Jadi Sinovac ini adalah yang saat ini yang paling mudah untuk diberikan di bangsa Indonesia. Dia penyimpanannya suhunya 2-8 derajat gitu. Sedangkan kalau vaksin-vaksin lainnya itu dia bisa sampai harus di bawah minus 70 derajat, sehingga membutuhkan, kita bilangnya cold chain atau kulkas penyimpanannya itu membutuhkan tempat khusus lagi. Jadi istilahnya tidak tepat diberikan untuk di bangsa Indonesia. Sehingga kita memilih Sinovac untuk awal ini adalah alasannya seperti itu. Gitu. Dan ada beberapa pertimbangan-pertimbangan lainnya plus minusnya, sehingga vaksin Sinovac inilah yang dipakai. Walaupun uji efikasinya 63%, tapi ya tidak apa-apa karena dari WHO kan diperbolehkan. Dan hingga saat ini dari tanggal berapa itu 17 Januari ya sampai saat ini tidak ada dilaporkan kejadian KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius gitu. Jadi tidak ada yang sampai meninggal hingga saat ini. Lanjut pertanyaan nomor selanjutnya ya, Bu Dokter. Dari mana sumber virus COVID
pertama kali? Benarkah dari binatang, kelelawar, atau ini sebenarnya senjata pembunuhan massal buatan Amerika atau Cina? Apakah benar vaksin COVID sudah dimasukkan chip 666? Terima kasih untuk pertanyaannya. Berarti ini langsung dipraktekkan ya. Ada berita apa tidak langsung disebarkan gitu ya. Sejauh ini belum terbukti ya itu kalau memang ternyata senjata pembunuh massal. Belum terbukti hingga saat ini gitu. Ini memang kita tahu di Wuhan itu banyak yang makan yang kelelawar seperti itu, dan itu sebenarnya virus ini kan sudah dari dulu ya ada corona ini, tapi banyak strain-nya. Nah, yang di 2019 inilah yang strain yang sekarang menjadi pandemi gitu. Dan untuk vaksin yang sudah dimasukkan chip, hingga saat ini enggak ya Pak ya. Saya juga kemarin termasuk vaksinator. Enggak, sama sekali enggak. Saya bilang itu benar-benar cairan ya, bisa seperti lihat di background saya ini. Ya cairan dia cuma 0,5 mili, chipnya dari mana Pak? Nggak bisa dimasukin chip. Semoga nanti bisa menjawab kalau misalkan ada ini ya, grup WA grup yang beredar. Itu Om Teo sudah pernah ngejelasin ya Om tentang itu. Minggu lalu Om Teo sudah menjelaskan. Nanti Pak Sumarto boleh tanya langsung sama Om Teo. Bisa WhatsApp langsung. Lanjut ya Bu Dokter. Tadi dari Pak Anwagi, apa efek samping dari vaksin Sinovac? Ada efek sampingnya nggak Bu? Kira-kira? Ada, pasti semua obat itu pasti ada efek samping. Tapi tergantung dari individu masing-masing. Gitu. Jadi bisa pusing, bisa mual, bisa kemerahan di tempat suntikan, bisa diare. Nah itu kita bilangnya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu dibagi dua, ada KIPI serius, ada KIPI non serius. Yang non serius itu ya seperti pusing, mual, diare. Nah itu dikasih obat, kita pantau. Biasanya 3 hari hilang ya sudah, itu non serius. Tapi ada KIPI serius itu sampai sesak, pingsan, tensinya ngedrop. Nah itu yang serius. Sampai saat ini sih yang KIPI serius belum ada yang melaporkan. Pasti ada efek sampingnya, tapi tergantung individu masing-masing. Ada yang tidak berefek, ada yang sampai pusing, ada. Tergantung imun tubuh gitu ya Bu Dokter? Bukan dibilang imun sih, imun kan daya tahan tubuh ya, tapi tergantung respon tubuh. Bisa jadi ya kita sehat-sehat aja, tapi ternyata respon tubuhnya dalam ke vaksin ini tidak pas gitu. Kalau lansia yang punya rekam medis gitu Bu Dokter, bisa nggak divaksin? Rekam medis ini maksudnya penyakit penyerta ya, komorbid ya? Iya gitu Bu. Nah itu yang tadi saya bilang bisa, tapi dengan syarat-syarat. Jadi nanti ada screeningnya, misalkan dia hipertensi, tekanan darah tinggi, itu asal tekanan darah tingginya terkontrol, itu boleh misalkan di bawah 180/100. Terus kalau untuk sakit gula, asalkan gulanya di bawah 200 dan nilai HbA1c-nya di bawah 7,5 itu bisa. Jadi nanti ada screeningnya, ada screening lagi. Jadi diikutin aja kalau misalkan ada pertanyaan. Oh, tetap harus mengikuti prosedur yang ada gitu ya Bu ya? Iya. Ini dari Bapak Situmorang. Awalnya semua memakai rapid test naik pesawat kereta api, terus belakangan sekitar bulan Desember berubah menjadi swab antigen atau PCR. Kenapa berubah ya Bu Dokter? Oke. Itulah ilmu kedokteran dan disesuaikan dengan yang bisa di kita.
Jadi rapid test itu sebenarnya sudah dibilangin ya dari dulu ya. Rapid test itu adalah rapid antibody ya, maksud saya di sini kan ada rapid antigen ya. Rapid antibody itu dilihat dari darah. Nah, antibody itu terbentuk setelah terinfeksi. Jadi bisa jadi antibodinya terbentuk, bisa jadi masih terinfeksi atau sudah lewat. Nah, tetapi saat itu kenapa kita memakai rapid antibody? Karena di Indonesia rapid antibody ini harganya paling murah, paling mudah dilakukan, paling mudah diambil, sehingga memakai syarat tersebut. Nah, kenapa sekarang memakai antigen? Nah, alatnya sekarang sudah bisa didapatkan dengan mudah dan harganya juga sudah menjadi murah sehingga syaratnya diganti menjadi swab test antigen. Nah, antigen ini apa? Antigen ini adalah toksinnya istilahnya. Jadi saat kita saat kita terinfeksi, nah itu akan mengeluarkan toksin itu, nah nanti yang akan berikatan dengan kita itu antigennya. Nah itulah, jadi itu dia lebih sensitif dan antigen ini hanya sensitifnya di hari ke-1 sampai ke-5 saat kita bergejala. Jadi saat kita sudah lewat dari 7 hari bisa jadi sudah tidak antigennya negatif, tapi bisa jadi malah PCR-nya tetap positif gitu. Ini makin malam makin seru nih Bu Dokter nih, pertanyaannya makin banyak. Jadi saya masih bisa Om? Masih lanjut Om? Oke, masih. Lanjut ya Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa yang mendapat vaksin hanya umur 18 tahun ke atas ya Bu? Oke, untuk saat ini karena belum ada penelitian lebih lanjut mengenai keamanan vaksin untuk anak-anak. Karena ini kan vaksin Sinovac ini kan memang virus yang dimatikan, tapi kita belum ada ujinya untuk yang diberikan ke anak-anak, jadi kita belum menerapkan seperti itu. Itu pertanyaan Bu Maria ya, Bu Maria, jadi belum ada Bu, untuk anak-anak belum bisa divaksin. Lalu ada pertanyaan dari WhatsApp nih Bu Dokter. Kalau habis vaksin, apakah masih ada peluang untuk terpapar? Apakah sama gejalanya dengan yang belum terpapar? Gimana tuh Bu? Seperti yang kita ketahui ya, vaksin ini untuk untuk membentuk imun dalam tubuh. Jadi apabila imun kita jadi istilahnya gini, kita diimunisasi, terus tubuh kita sudah tahu bagaimana cara meresponnya. Nah, setelah itu misalkan kita terpapar, itu tubuh kita sudah tahu cara meresponnya, sehingga yang diharapkan dari vaksin ini bisa mengurangi gejala-gejala yang berat. Jadi kalau ditanya apakah bisa terpapar setelah setelah vaksin, jawabannya bisa. Tapi jadi tujuannya apa? Untuk mengurangi gejala keparahan. Jadi kayak misalkan ya kita tahu kan ya Bapak Ibu, imunisasi anaknya kok tetap aja cacar, kok tetap aja bisa campak, ya bisa, tapi karena adanya imunisasi ini kan jadinya gejalanya tidak lebih parah. Kalau zaman dulu campak itu bisa menimbulkan kematian, tapi sekarang karena sudah imunisasi jadi tidak lagi gitu. Lanjut pertanyaan dari Bu Lian. Apakah setelah vaksin harus tetap menerapkan 5M, Dok? Jika iya, mengapa? Oh, jawabannya sudah tentu iya. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, kita divaksin, kita masih punya risiko untuk terpapar lagi. Jadi vaksin itu bukan berarti jaminan Bapak Ibu tidak akan terkena. Jadi kita tetap harus menerapkan 5M ya. Sekarang dari Om Stanley.
Berapa lama seseorang yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan menjadi berat? Apa yang harus kita lakukan agar tidak sampai mengalami gejala berat? Jika sudah berat, bagaimana penanganannya? Bagaimana tuh, Bu? Oke, jadi gejala ringan. Saat kita mengalami gejala ringan, makanya itu kita harus segera lapor. Tadi kan saya sampaikan, setelah kita lapor, nanti di situ akan diberikan penanganan obat-obatannya dan edukasi lebih lanjutnya. Lalu setelah itu kalau misalkan ternyata kita seiring berjalannya waktu tubuh kita tidak merespon dengan baik, itu kita harus segera laporkan juga. Jangan sampai jatuh ke gejala berat malah pas gejala sedang aja, misalkan kok udah mulai sesak nih, ternyata saturasi di tubuh kita kurang dari 95%, itu langsung harus dibawa ke rumah sakit. Sehingga dari situ kita dirawat, ada pengobatan lebih lanjut. Jadi jangan sampai jatuh ke gejala berat. Seperti itu. Sudah, Om Stanley, Tante Debbie sudah paham ya? Dari Bu Maria. Wah, makin seru nih, Bu. Ya, sabar ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Bu, apakah para penyintas COVID juga bisa menerima vaksin? Iya, bisa setelah 3 bulan. Jadi saat ini yang diprioritaskan oleh pemerintah kan vaksin gratis ya, jadi diprioritaskan untuk yang belum terkena COVID. Tapi yang sudah terkena COVID boleh setelah 3 bulan, karena dianggapnya setelah 3 bulan antibodi dari penyintas COVID ini tidak ada lagi, jadinya bisa divaksin. Lanjut dari Kak Jerry. Malam Bu Dokter, seperti yang Bu Dokter tadi sampaikan, beberapa orang menganggap rumah sakit mudah memvonis seseorang COVID, dan banyak yang berpikir rumah sakit membisniskan pandemi COVID-19 ini. Bagaimana dengan tanggapan Bu Dokter? Tanggapannya saya sedih ya. Sering banget soalnya dibilang kayak gitu pas di rumah sakit. Jadi itu sih nggak ada ya sebenarnya yang meng-COVID-COVID-kan, karena pertama kita bilang pasien COVID aja edukasinya susah loh. Jadi misalkan nih pasiennya di situ, kita sampaikan ke keluarga, Bapak Ibu ini mengarah ke arah COVID, karena diagnosis COVID kan harus dengan swab ya. Nah, swab itu 3 hari. Pasti kan ada yang mereka yang kesel kan, ini gejalanya ini, tapi kok dibilangnya COVID, padahal kita harus tahu gejalanya itu memang mirip-mirip gitu. Tapi kan mungkin masyarakat belum teredukasi dengan baik, sehingga ya lagi musim pandemi seperti ini, jadinya mereka cuma ngelihatnya gejalanya diare, tapi kok bisa COVID gitu. Sedangkan ternyata setelah diperiksa diare terus di ronsen, ternyata paru-parunya ada infeksinya. Diperiksa saturasinya ternyata di bawah 95%, itu pasti mengarah ke COVID gitu. Sampai ada hasil PCR yang keluar, hasil swab PCR yang keluar, kita akan menganggap itu sebagai suspek. Nanti setelah ada hasil swab keluar, baru kita bisa bilang. Jadi kalau mengambil keuntungan, enggak ya. Memang pasien COVID ini oleh Kemenkes ditanggung oleh Kemenkes memang lebih banyak klaimnya, tapi yang digunakan juga oleh rumah sakit keluarnya juga banyak. Misalkan sekarang saya di rumah sakit saya aja harus membedakan IGD COVID dan IGD yang non-COVID. Itu kan sudah membutuhkan biaya yang lebih. Terus APD gitu. APD aja masker harganya berapa, terus harus pakai headcap, harus pakai jaspek, itu harganya berapa sebenarnya? Kalau dibilang dibisnisin, enggak ya, nggak ada yang mau soalnya pandemi kayak gini. Resiko buat nakes, resiko buat keluarga, jadi ya sebenarnya nggak ada sih kalau dibisnisin. 。 . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Ya, Bapak Ibu, waktu kita 10 menit lagi. Jadi tinggal pertanyaan 1, 2, 3, 4 sama yang masuk di WhatsApp. Ya, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan sudah ditutup. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh hubungi Bu Dokter Tiur. Iya, Boleh boleh. cari nomornya di di WhatsApp grup jemaat. Ya, lanjut. Jangan, saya tidak berlama-lama. Yang dari WhatsApp nih Bu Tiur nih. Ini pertanyaannya menarik. Gini Bu Tiur. Kan PCR agak mahal ya Bu Tiur ya. Sedangkan misalkan antigen dan ketika antigen hasilnya tuh positif, tapi tetap aja mesti PCR. Terus belum tahu, kan kita kan nggak bisa bayar nih Bu, karena mahal harganya. Ada nggak yang PCR-nya gratis dan bagaimana proses untuk bisa dapat PCR yang gratis? Jadi kalau swab antigennya positif, itu ada yang terbaru ya dari Kemenkes. Apabila swab antigennya positif, itu kita sudah bisa bilang pasien itu adalah COVID. Sehingga ketika dia kan setelah swab antigen positif harus PCR. PCR itu ditanggung oleh pemerintah. Sehingga tapi kalau dengan gejala ringan harus lapor puskesmas ya. Kalau ke rumah sakit sekarang nggak bisa langsung. Jadi swab ke puskesmas itu gratis. Jadi harus ke puskesmas ya, Bu Dokter, Ya. biar dapat Ya. PCR gratis ya. Kalau bawa swab antigen positif, pasti di cover kok. Jadi kita nggak perlu takut lagi untuk biaya PCR yang agak mahal ya, Bu? Nggak. Bisa lah ke puskesmas. Dengan misalkan ada gejala pun ya, kalau gejala khas, dan bilang aja sama puskesmas, misalkan, saya nggak bisa nyium bau-bau nih, saya curiga saya terkena dari teman saya di kantor gitu. Itu pasti akan dijadwalkan untuk swab kok dari puskesmas. Ini ada pertanyaan dari Bu Megi. Oh, Bu Asri Simbolon dulu nih, Bu Dokter. Bagaimana menghadapi OTG yang sempat menunjukkan gejala ringan tapi tidak mau rapid antigen? Bagaimana agar kita tidak tertular? Nah, inilah yang saya sampaikan di judul saya, Bersama Kita Bisa. Harusnya sadar diri ya kalau yang seperti itu ya. Jadi kita harus mau melakukan 3T itu, testing, tracing, dan treatment. Jadi kalau emang rasa ke arah sana ya kita harus mau dites, jangan malah kok ada gejala ke arah sana tapi saya takut nanti dibilang COVID saya dikucilkan. Nah, itu jangan. Dan bagaimana kita menghadapinya, misalkan kita tahu orang itu kok kayak ke arah sana, ya berarti kita harus jaga jarak, kita harus tetap memakai masker, jangan makan dekat-dekatan, karena kalau makan kan nggak mungkin pakai masker. Gitu. Ya jaga jarak, kalau bisa mengurangi kontak dulu dengan orang tersebut. Lanjut ya, Bu. Iya. Dari Bu Megiga. Bu, untuk alat rapid apakah benar-benar akurat? Karena pengalaman ada teman kantor yang ketika dirapid hasilnya negatif, tapi ketika swab PCR hasilnya positif. Ya, nah itu yang saya bilang. Kalau dibilang akurat, ya akurat, tapi rapid itu adalah rapid antibody ya, yang diambil dari darah, itu terbentuk ketika kita sudah mempunyai antibody. Antibody itu terbentuk ketika kita sudah terinfeksi. Jadi tahapannya itu masa inkubasi. Setelah masa inkubasi kita terinfeksi, baru terbentuk antibody. Nah, antibody ini rata-rata bisa terbentuk di hari ke-7 sampai hari ke-21. Jadi bisa jadi antibodinya yang tadi mungkin disebutkan, antibodinya belum terbentuk, tapi dia sudah terinfeksi. Seperti itu. Tetap harus PCR yang menunjukkan hasil keakuratan ya, Bu? Iya. Ini dari Agatha yang sempat kena juga. Oh iya. Dok, sebenarnya pengobatan atau cara-cara yang dilakukan untuk sembuh dari COVID tanpa obat, seperti minum air kelapa muda, campur madu, jeruk nipis, dan garam, atau meneteskan minyak kayu putih ke hidung,
atau makan bawang putih dan sebagainya, apakah cara tersebut benar-benar efektif menyembuhkan, Dok? Oke, jadi COVID ini adalah virus. Virus itu sifatnya sejauh ini adalah self-limited disease. Dia bisa sembuh sendiri, tapi jangan semua bilang gue kena COVID pasti gue sembuh nih gitu. Ya itu untuk meyakinkan diri sendiri sih nggak apa-apa, tapi respon tubuh orang yang saya bilang tadi nggak sama. Jadi kalau misalkan minum air kelapa muda, campur madu, jeruk nipis, ini memang minuman-minuman yang mengandung antioksidan yang memang bagus untuk tubuh, tapi itu nggak bisa diterapkan ke semua orang gitu. Jadi saya tidak bisa bilang dengan pengobatan itu pasti sembuh, enggak gitu. Karena tetap harus dilihat oleh dokter, tetap harus dinilai kondisi kesehatannya oleh dokter. Jadi misalkan pasien A terkena, dia bisa aja gejala ringan, tapi kalau pasien B yang kena, dia jatuhnya gejala sedang, jadi nggak bisa disamakan. Oh ya, kalau yang untuk minyak kayu putih ini nggak benar ya minyak kayu putih yang ke hidung, jadi nggak saya sarankan, apalagi yang minyak kayu putih diminum, itu bukan untuk diminum. Jadi itu hoax ya yang minyak kayu putih. Kalau yang bawang putih memang mengandung antioksidan, tapi ya itu saya bilang tadi, tidak semua orang respon tubuhnya sama. Jadi lebih baik diperiksakan dulu ke dokter.